Pangeran Pekik kembali muntah darah. Sakitnya semakin parah ketika ia merasakan sesuatu yang ganjil menyusup dalam hidupnya. Ada sesuatu yang tak bisa dimengertinya. Songket memapah dan menolongnya. Demikian pula dengan para istri Pangeran Pekik. Mereka mencoba memberikan pertolongan pada junjungan Surabaya itu. Kanjeng Pangeran, Kanjeng Pangeran, Kanjeng Pangeran, apa yang terjadi pada Kanjeng Pangeran? Songket, Hamba Kanjeng Putri. sekarang tinggalkan ini. Cari orang yang bisa mengobati junjunganmu. Dia harus sembuh, Songket. Iya. Carikan orang pintar. Cepat, Songket. Para tabib atau ahli jampi. Cepat lakukan. Hamba Kanjeng Putri. Kang Mas. Pandan Sari dan istri-istriku semua. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ada kekuatan lain yang kurasakan. Kang Mas. Kang Mas. Bayu, kita bagaimana ini? Aku tidak tahu, Diakin. Aku sudah bilang padanya. Jangan suka serakah. Jangan suka murka. Bayu, sudahlah. Lupakan dulu. Yang penting kita merawat Kang Mas lebih dahulu. Tentang persoalan itu, abaikan untuk sementara waktu, Mbak Yu. Enak saja kau bicara. Tidak ada yang bisa mengerti kalau tidak perempuan dungu. Mbak Yu. Iya, kita ini termasuk perempuan-perempuan dungu Pandan Sari. Mbak Yu, sudahlah. Abaikan saja masalah ini. Nanti kita bisa bicarakan lagi. Yang penting, Kanjeng Pangeran sembuh terlebih dahulu. Kau telah diberikan jejampi yang diberikan kepadamu. Kudengar kau dulu sangat membencinya. Tapi sekarang, kau sangat memperhatikannya. Mbak Yu, Pangeran dalam keadaan sakit, Mbak. Iya, aku tahu. Laki-laki kalau sedang sakit, dia kehilangan kelelakiannya. Seorang lelaki kalau sakit, dia hilang kegahnya. Tetapi kalau ia sehat, ini menggagahi semua wanita. Mbak Yu. Istriku. Nila. Bukankah begitu, Kang Mas? Kalau kau sehat, kau ingin menggagahi semua perempuan. Tapi kalau kau sakit seperti ini, hilanglah semua kegagahanmu. Untuk itu, menjadi seorang lelaki, janganlah sewenang-wenang. Jangan seenaknya saja. Kami makhluk-makhluk perempuan yang suka diperdayakan, dipermainkan, dan tidak dihargai. Sekarang, di saat kau tidak berdaya seperti ini, masihkah kau ingat bagaimana kau menyanyiakan para perempuan yang ingin mendapatkan perlindunganmu? Tapi di sini, bukankah terus diinjak-injak atau diperas santannya? Kami para perempuan pun sama dengan lelaki yang memiliki hati dan perasaan. Bukan hanya laki-laki saja yang memiliki hati dan perasaan, Kang Mas. Perempuan pun sama. Untuk itu, di saat kau lemah seperti ini, ingat-ingatlah perkataanku. Tidak-tidaknya aku pernah berkata benar. Nila, maafkan aku, Nila. Aku memang sudah memaafkan Kang Mas sejak dulu. Kanjeng Pangeran telah kumaafkan. Tetapi Pangeran sendiri yang tidak memaafkan diri Kanjeng Pangeran. Ingatlah itu. Semua orang berlagak baik untuk memaafkan kesalahan orang lain. Tetapi jarang sekali ada orang yang bisa memaafkan dirinya sendiri, Kang Mas. Barangkali Kanjeng Pangeran salah seorang di dalamnya. Nila, jangan siksa aku seperti ini, Nila. Jangan, Nila. Dalam keadaan seperti ini, Kanjeng Pangeran masih saja menuduh hamba. Yang menyiksa diri Kanjeng Pangeran adalah diri Kanjeng Pangeran sendiri. Orang seperti hamba ini, apakah mampu menyiksa orang lain segagah dan sekuat Kanjeng Pangeran? Tak ada rumusnya. Semua telah tunduk dan kalah di tangan Kanjeng Pangeran. Bagaimana mungkin orang selemah Nila bisa menyakiti Kanjeng Pangeran yang gagah dan perkasa? Nila, jangan kau olok-olok aku, Nila. Jangan kau olok-olok aku. Nila tidak mengolok-olok Kanjeng Pangeran. Suami yang gagah perkasa yang mencintai istri-istrinya. Maafkan, bila kali ini Nila lancang di hadapan Kanjeng Pangeran.
istri-istriku, dan terutama kau, Nila. Jangan kau siksa aku seperti ini. Baik, aku akui, aku memang bersalah. Tidak cukup dengan sebuah pengakuan Kanjeng Pangeran. Banyak dosa yang harus Kanjeng Pangeran tebus. Tidak hanya dengan kata-kata, tapi harus dengan perbuatan. Nila, apa yang harus aku lakukan? Barangkali aku memang harus mati di tanganmu, Nila. Kanjeng Pangeran, aku tidak akan membunuh siapapun. Kalau Kanjeng Pangeran mati, Kanjeng Pangeran tidak bisa menebus kesalahan-kesalahan itu. Satu hal yang perlu Kanjeng Pangeran pegang dan ingat-ingat dari istri yang tidak berharga semacam Nila ini. Perbaikilah setiap langkah Kanjeng Pangeran. Dalam seri yang ke-40 ini menampilkan para pemain. Henny sebagai Putri Pandansari. Benar, Eyang. Kanjeng Pangeran sedang sakit, hingga dia tidak bisa turun dari pembaringannya. Herman sebagai Panembahan Kawis Kuo. Anakku, apa yang kau hadapi? Mulutmu berlepotan dengan darah. Jumali sebagai Pangeran Pekik, Endang Ayu Agustin sebagai istri Pekik, dan Asriati sebagai Nyai Gambir, dan Salman sebagai Songket. Pangeran Pekik benar-benar tidak berdaya saat istrinya memperingatkan dirinya ketika dalam kelemahan seperti itu. Sebaliknya pada malam-malam yang berlalu, bahkan hampir setiap malam, Panembahan Kawis Kuo selalu berada di halaman padepokan. Beliau seringkali berdiri sambil menatap langit dengan menengadahkan kedua tangannya. Dan pada saat itulah, ia melihat kilatan-kilatan bintang yang meluncur dan berputar-putar tepat di atasnya. Namun akibat kekuasaan dan kemurahan yang maha kuasa, beliau dapat dilindungi dari ancaman peluk dan santet. Aku tidak pernah memusuhi siapapun. Tapi mengapa kalian selalu mendatangkan santet dan teluk kepadaku? Kembalilah pada asal muasal kalian. Kau benar-benar hebat, Kawis Kuo. Tapi suatu ketika kau akan tahu, orang-orangmu akan habis. Aku akan mengantarkanmu pada perseteruan dengan kemanakanmu sendiri.
dan diganggu hingga mereka tidak kerasan di padepokan ini. Kini ada orang yang ingin menyingkirkan aku. Apakah semua ini kau yang melakukan, Peke? Aku memang memenjarakan 2 orang kepercayaanmu. Tapi aku tidak mengerti jika kau ingin membunuhku. Baiklah, aku akan menemuimu. Orang-orangku banyak yang mati. Kalau ini perbuatanmu, kau tidak akan pernah kumaafkan. Kau sewenang-wenang. Aku akan mendatangimu dan menuntutmu. Aku ingin bertemu dengan suamimu. Mengapa ia tidak mau menemuiku? Mungkin perempuan seperti hamba ini tidak pantas dipercaya lagi. Nila, katakan pada suamimu, aku menunggu di pendopo ini. Aku ingin bicara 4 mata dengannya. Kang Mas tidak bisa menemui Eyang Panembahan. Oh, Nila, kau pun ternyata ikut menghina aku. Aku memang tidak pantas lagi menjadi sesembahan. Tidak pantas disebut Bapak Panembahan. Aku memang bukan orang tuamu sendiri. Tapi seperti itukah tanggapanmu pada orang tua seperti aku ini? Nila. Eyang Panembahan, Kang Mas Pangeran sedang sakit. Dia tidak bisa pergi kemana-mana. Apa, Nila? Benar, Eyang. Kanjeng Pangeran sedang sakit, hingga dia tidak bisa turun dari pemaringannya. Ataukah kalian ingin bersandiwara di hadapan orang tua semacam aku ini? Eyang Kesguo adalah sesepuh kami. Apa yang diucapkan Eyang adalah menjadi aturan dan tatanan di Surabaya dan padepokan Giri ini. Apa yang Eyang ucapkan adalah sesuatu yang bermakna. Pantaskah kami bersandiwara di hadapan Eyang? Kalau Eyang tidak percaya, marilah kita tengok. Kanjeng Pangeran sedang sakit, Eyang. Peke. Peke. Anakku, apa yang kau hadapi? Mulutmu lepotan dengan darah. Pandansari, Nila, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan suamimu ini? Apakah kalian sudah mencari tabib atau ahli jampi? Jangan biarkan suami kalian seperti ini. Kami sudah berusaha, tapi sakit yang diderita Pangeran belum lama. Dia tiba-tiba muntah darah, Eyang. Ini pasti ada yang tidak beres di sini. Bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, nantikanlah kelanjutan kisah ini, Gembar Mayang, dalam seri berikutnya. Dan tanggapan Anda kami tunggu selalu di Sanggar Cerita, PO Box 3510, Jakarta 10710. Dan sebutkan nama radio di mana Anda mendengarkan sandiwara ini. Sampai jumpa.